Halo teman-teman, pada video ini kami dari kelompok 7 akan membahas beberapa soal tentang aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Yang pertama, pengukuran. Contohnya, pada PT XYZ mempunyai aset tetap yang diperoleh pada 1 Desember 2004 dengan biaya perolehan senilai 100 juta rupiah. Nilai residu aset diestimasikan sebesar 10 juta rupiah dan masa manfaat 10 tahun. Pada 1 Desember 2007, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Nilai wajar diestimasikan sebesar 80 juta rupiah dan biaya untuk menjual adalah sebesar 3 juta rupiah. Aset tersebut terjual pada 30 Juni 2008 pada harga sebesar 77 juta rupiah. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. PT XYZ Jurnal Umum 1 Desember 2007. Aset dimiliki untuk dijual di sisi debit sebesar 73 juta. Akumulasi depresiasi di sisi debit sebesar 27 juta. Aset tetap di sisi kredit sebesar 100 juta. PT XYZ Jurnal Umum 30 Juni 2008. Kas di sisi debit sebesar 74 juta. Aset dimiliki untuk dijual di sisi kredit sebesar 73 juta. Keuntungan penjualan aset di sisi kredit sebesar 4 juta. Yang kedua, operasi dihentikan. Contohnya, PT Ciliwangi Persada membeli mesin yang diakui sebagai aset tetap pada 1 Januari 2008 pada biaya perolehan 100 juta. Aset ini diestimasi akan mempunyai nilai residu 10 juta dan masa manfaat 10 tahun. Pada tanggal 1 Januari 2011, aset tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Nilai wajarnya 60 juta dan diperkirakan akan mengeluarkan biaya ongkos angkut ke tempat pembeli sebesar 2 juta. Pada tanggal 1 Januari 2011, mesin tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan diukur pada mana yang terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar neto. Maka penyelesaiannya adalah berikut merupakan pengerjaan dari PT Ciliwangi Persada. Nilai tercatat aset sama dengan 100 juta rupiah dikurang dalam kurung 100 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah dikali 3/10 sama dengan 73 juta rupiah. Nilai wajar neto sama dengan 60 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah sama dengan 58 juta rupiah. Nilai yang harus diakui adalah yang lebih rendah, yaitu 58 juta rupiah. Dengan demikian, entitas harus mencatat rugi penurunan nilai tercatat ke nilai wajar netonya, yaitu sebesar 73 juta rupiah dikurang 58 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Rugi penurunan nilai di sisi debit 15 juta rupiah, pada mesin di sisi kredit 15 juta rupiah. Kemudian, entitas juga membuat jurnal reklasifikasi aset sebagai berikut. Mesin dimiliki untuk dijual di sisi debit 58 juta rupiah, di sisi kredit pada mesin yaitu 58 juta rupiah. sekarang, jika diasumsikan nilai wajar neto adalah 75 juta, maka nilai yang lebih rendah adalah nilai tercatat aset, sebesar 73 juta rupiah. Dengan demikian, entitas tidak perlu mengakui rugi penurunan nilai, namun tetap perlu membuat jurnal reklasifikasi ke aset tersedia untuk dijual. Sebagai ilustrasi, masih melanjutkan ilustrasi sebelumnya pada PT Ciliwangi Persada. Misalnya, pada tanggal 31 Januari, akhir periode pelaporan bulanan, nilai wajar neto mesin menjadi 55 juta rupiah. Maka, entitas membuat jurnal penyesuaian pada 31 Januari 2011 sebagai berikut. Rugi penurunan nilai pada mesin untuk dijual senilai 3 juta rupiah. Selanjutnya, jika pada tanggal 30 Juni 2011, nilai wajar neto aset tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar 57 juta rupiah dan diasumsikan antara 31 Januari 2011 sampai 30 Juni 2011 tidak terdapat perubahan nilai. Maka, PT Ciliwangi Persada harus membuat jurnal penyesuaian pada 30 Juni 2011 sebagai berikut.
Mesin dimiliki untuk dijual pada keuntungan dari pemulihan rugi penurunan nilai sebesar 2 juta rupiah. Entitas dapat mengakui keuntungan dari pemulihan rugi penurunan nilai karena pemulihan tersebut masih belum melampaui akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya atas nilai aset pada awal klasifikasi, yaitu sebesar 58 juta rupiah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya.